Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan yang selalu dan senantiasa dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala puji hanya bagi Allah Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, kita melanjutkan bahasan kita dalam materi fikih dalam kitab Al-Wajiz, dan bahasan kita masih meneruskan berapa bulan yang lalu? 2 bulan, 3 bulan ya, 3 bulan yang lalu, yaitu tentang tentang siam, tentang puasa, yaitu puasa Ramadan khususnya. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas banyak hal tentang puasa ini, di antaranya adalah hukum siam, terus keutamaannya, kemudian wajib puasa Ramadan dengan melihat hilal, dan penetapan bulan pun demikian dengan melihat hilal. Kemudian siapa-siapa saja yang diwajibkan puasa Ramadan. Kemudian mana yang lebih utama, berbuka atau puasa bagi orang yang sedang sakit dan safar. Kemudian bagaimana dengan orang-orang tua ya, bagaimana dengan orang tua yang sudah lanjut usia. Kemudian juga telah kita bahas hukum puasa Ramadan bagi wanita yang sedang hamil dan menyusui. Kemudian ukuran bayar fidyah. Nah, ini masalah-masalah yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Betul ya, Khiyah? Dan kita lanjutkan dengan masalah berikutnya, dan insya Allah kita baca cepat saja karena dulu sudah kita bahas secara rinci dulu menjelang Ramadan ya, waktu itu ya, menjelang Ramadan kita bahas rinci waktu itu. Nah, berarti ini sifatnya mengulangi saja ya, akhirnya murajaah saja, mengulangi saja. Berarti ya sudah masuk ke dalam hati-hati antum yang paling dalam ya, tinggal menguatkan saja. Baik, yang berikutnya adalah arkanus siyam, rukun-rukun puasa. Rukun puasa cuma ada 2 di sini, dan memang seperti itu, rukunnya cuma ada 2 kok. Pertama, niat, dan yang kedua al-imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai hingga tenggelam matahari. Dah, ini aja nih rukunnya. Tentu yang pertama niatlah, jelas. Niat ini harus, tidak boleh tidak, karena dia ini rukun ya, karena ini rukun.
Dan untuk puasa Ramadan dan puasa wajib, niatnya ini harus didatangkan sebelum terbit matahari atau fajar? Fajar, sebelum subuh. Ya, kalau puasa wajib, niat ini harus dihadirkan sebelum subuh. Berarti waktu malam itu. Tapi kalau puasa sunnah boleh sebelum dan sesudah. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama. Kemudian yang kedua adalah al-imsak, menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Dan akan kita bahas nanti pembatal-pembatal puasa. Nah, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa ini dari terbit fajar yaitu subuh ila ghurubis syams, sampai hingga tenggelam matahari yaitu maghrib. Inilah dua rukun puasa. Kemudian kita lanjutkan. Walladzi yuftiru bihi shaimu sittatu asya. Yang membatalkan puasa itu ada 6, betul ya? Ada 6 kan? Pembatal puasa ada 6. Yang pertama adalah al-aklu, makan. Kedua wasyurbu, minum. Amdan, sengaja. Makan, minum, sengaja. Kalau enggak sengaja, lupa, kita katakan alhamdulillah, gitu ya. Nah, syukurlah, alhamdulillah. Allah telah ngasih makan dan minum sama kita. Alhamdulillah. Tapi kalau ngelupain batal. Ya batal, berarti kan nggak lupa tuh. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua al-qai'u amdan. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Muntah sengaja. Berarti kalau nggak sengaja, ya nggak apa-apa, tidak batal. Muntah nggak sengaja itu gimana sih? Yaudah tiba-tiba mual, muntah. Kalau sengaja gimana? Ya mungkin masukkan jari ke tenggorokan, kerongkongan tuh ya, atau membau bau-bau yang nggak enak, itu kan bisa muntah nggak tuh? Nah, bisa. Maka kalau seperti itu jelas batal karena sengaja. Sebagaimana hadis Abu Hurairah. Yang keempat al-haid. Berarti ini khusus untuk wanita. Ya, haid. Meskipun beberapa menit sebelum buka, sebelum terbenam matahari. Beberapa menit sebelum terbenam matahari keluar haid, batal. Dan tentu harus mengkodoknya. Yang keempat, satu makan, dua minum sengaja, dua-duanya ya. Kemudian yang ketiga muntah sengaja. Keempat haid, dan yang kelima nifas. Jelas haid dan nifas ini membatalkan puasa. Kemudian yang keenam adalah al-jima', bersetubuh dengan istri ya di siang hari, di bulan Ramadan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, dan menggauli istri ini ketika itu kafarohnya berat, dendanya berat. Di antara dendanya adalah yang pertama, dia harus bertaubat kepada Allah. Pertama, bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha, menyesal. Ya. Kemudian yang kedua, dia harus mengganti puasa di hari itu yang dia menggauli istrinya itu, mengganti. Dan yang ketiga adalah membayar kafaroh. Dan kafarohnya adalah yang pertama, memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, tidak ada puasa,
6 bulan berturut-turut. Masya Allah. Kok berapa? 2 bulan maksudnya? Tadi 6 ya? 60 hari. Oh, jauh banget ya. 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh berhenti. Tidak boleh, tidak harus urut. Kecuali ada uzur. Kecuali ada uzur, misalnya sakit atau safar, atau bertepatan dengan hari tasyrik. Ya gitu ya. Idul Fitri atau Idul Adha itu kan nggak boleh puasa kan, maka itu uzur. Setelah uzur ini selesai, dilanjutkan berikutnya. Masya Allah ya. Kalau tanpa uzur, putus tanpa uzur, ya sudah, ulang dari awal. Masya Allah ya. Kemudian kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga ngasih makan kepada fakir miskin sebanyak berapa ya? 60 kan? 60. Ngasih makan kepada fakir miskin sebanyak 60. Sittina miskinan, ya, it'am sittina miskinan, 60 memberi makan kepada fakir miskin sebanyak 60. Baik. Berarti ini kafaroh yang sangat berat. Berarti 3 ya. Taubat, taubatan nasuha, dan taubat itu ikhlas karena Allah, meninggalkan maksiat, menyesal, dan tidak mengulanginya lagi. Berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Taubat. Kemudian yang kedua, qadha, mengqadha hari yang dia melakukan itu. Kemudian yang ketiga, membayar kafarah. Berarti kalau misalnya dia ngambil 2 bulan berturut-turut tambah 1 ya, berarti 60 hari tambah 1 61. Rata-rata 60, ya 61 hari. Masya Allah, alhamdulillah. Inilah ikhwani wa akhwati fillah ya, hal-hal yang membatalkan puasa. Dan tentu ini berlaku ya, untuk berlaku pembatal-pembatal ini ya, berlaku untuk puasa wajib juga puasa sunnah. Baik, kita lanjutkan dengan adab-adab siyam, adab-adab puasa. Apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan? Apa yang harus kita kerjakan, yang kita lakukan ketika kita berpuasa Ramadan itu? Ya. Maka di sini disebutkan yaitu adabus siyam, adab-adab puasa. Yustahabbu lis-shaim ayyura'i fi siyamihi al-adab at-taliyah. Dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk menjaga puasanya dengan adab-adab berikut ini. Berarti ini sunnah-sunnahnya ya? Ya, sunnah-sunnahnya yang sangat dianjurkan, yang sangat dianjurkan. Yang pertama adalah sahur. Jelas ini hukumnya sunnah, bahkan sunnah yang sangat dianjurkan, yang sangat ditekankan. Sampai-sampai Nabi SAW memerintahkan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahur, makan sahurlah kau, karena dimakan sahur itu ada keberkahan, barokah. Menjalankan sunnah, badan sehat, tidak cepat lapar, semangat bekerja, dan seterusnya. Ya. Dan sahur ini meskipun dengan seteguk 2 teguk air putih, pokoknya sahur dengan apa saja, minimal dengan air putih sudah. Pokoknya sahur, wes.
Baik, dan insya Allah masalah ini sudah ma'ruf. Tapi nggak disebutin ini ya patrol gitu yang tangtong gitu ya. Bangunin, nggak ada ya, nggak ada di sini, nggak ada ya, nggak ada. Bangunin sahur nggak ada di sini. Sunahnya itu sahurnya, bukan bangunin sahur. Tapi yang kedua, al-kaffu 'anil lagwi warrafathi wa nahwihima mimma yatanafa ma'as saumi. Menahan diri dari al-laghu, berbicara atau melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, baik itu yang enggak manfaat dalam urusan dunia maupun akhirat. Jadi menjauhi diri, menahan diri dari bicara atau bertindak hal-hal yang tidak bermanfaat. Warrafathi, kata-kata kotor, ngomong-ngomong jorok, kotor, nggak ada manfaatnya, itu harus ditinggalkan. Wa nahwihima, dan selain keduanya dari hal-hal yang bertentangan dengan tujuan puasa. Termasuk maksiat ya, termasuk maksiat. Meskipun maksiat insya Allah tidak membatalkan puasa, tapi jelas mengurangi pahala, bahkan bisa menghilangkan pahala puasa. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama. Yang ketiga, al-judu wa mudarasatul Qur'ani. Jud, dermawan. Ya, banyak sodakoh di hari-hari itu. Wa mudarasatul Qur'an, dan juga memperbanyak membaca Al-Qur'an. Dermawan, banyak sedekah, dan banyak membaca Al-Qur'an. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas, ya, bahwa orang yang paling dermawan adalah Rasulullah, terlebih kalau datang bulan suci Ramadan. Kemudian yang keempat, ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa. Kalau memang sudah yakin tenggelam matahari, yakin sudah masuk waktu maghrib, maka bersegera untuk berbuka, ya. Dan tidak bagus untuk ditunda-tunda nanti jam 9 saja, ya enggak. Ya, enggak. Tapi azan yakin waktu maghrib, ya sudah langsung berbuka puasa. Kemudian yang kelima nih, di antara adab-adab puasa adalah ayyuftira ala ma yatayassaru lahu mimma huwa madhkurun fi hadzal hadis. Dianjurkan untuk berbuka dengan apa-apa yang mudah baginya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Sebagaimana hadis siapa itu? Hadis Anas. Qala, dia bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla ayyusalliya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan rutop sebelum sholat maghrib. Rutop itu tahu semualah rutop ya. Dan sekarang alhamdulillah mudah nggak dapat rutop yang warna kuning itu loh, masih mengkal itu loh, yang seger kan ya, seger. Ya masih ada batangnya biasanya begitu. Itu namanya rutop. Nah ini sunnah, pertama kalau ada rutop seger dia itu, ya, mengandung gula, mengandung air, mengandung makanan, ya, ada di rutop itu. Fa illam takun rutobatin fa'ala tamarat. Kalau tidak ada rutop, ya kurma matang yang warna hitam itu loh. Nah itu. Mahalan mana?
Rutab sama kurma tamar, ya rutab lah jelas. Makanya yang pertama adalah rutab. Fa illam takun hasawatin minal ma. Kalau nggak ada kurma, ya teguk dengan apa ini? Minum air putih lah begitu. Ini sunnahnya nih, rutab, kurma, air. Nah, setelah itu baru sholat maghrib. Kata orang apa ini? Ini sunnah, wajibnya apa? Gorengan katanya. Iya, ini nggak tahu nih istilah dari siapa ini. Ya, mosok gorengan kok wajib? Siapa yang mewajibkan itu? Ya enggak lah, ya ini sunnahnya, sudah nggak ada yang wajib. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Insya Allah masalah ini paham semua. Kemudian yang terakhir, adab bagi orang yang berpuasa adalah ad-du'a indal fitri bima jaa fi hadzal hadis. Berdoa ketika berbuka puasa sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara. Kalau kalimat kana itu biasanya terus menerus ya, selalu seperti itu gitu. Kana Rasulullah berarti selalu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka itu berdoa, dhahabadh dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Sedangkan doa-doa yang selain ini adalah dhaif hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan hujjah dan dalil. Kalau ini jelas ya hasan hadisnya, hasan berarti kalau hasan ya sama dengan sahih lah, tinggal sedikit perbedaan ya. Maka yang sahih, yang benar doa buka puasa adalah ini, dhahabadh dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kan itu dhaif hadisnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Dan ini seharusnya untuk selalu dibaca ya. Kadang-kadang kita lupa nih. Udah ngelihat apa itu? Gorengan, udah lupa tuh doa ini doa itu. Apalagi berdoa sebelum berbuka. Di antara doa yang mustajab adalah ketika berpuasa, khususnya akan berbuka puasa. Itu doa yang mustajab yang akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika melihat makanan yang seperti itu tuh kadang-kadang sering kita lupa doa. Ya, dan juga lupa doa ini kadang-kadang seperti itu. Maka hendaknya kita memanfaatkan waktu-waktu itu dengan sebaik-baiknya. Baik, inilah akhi fillah a'azzanillah wa iyyakum adab-adab bagi orang yang berpuasa. Paham sampai di sini ya? Paham ya? Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan mayubahu lis-shaim, perkara-perkara yang diperbolehkan bagi orang yang sedang berpuasa. Rukun sudah, pembatal-pembatal sudah, adab-adab sudah. Sekarang yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa, boleh. Berarti kalau dikerjakan, nggak dikerjakan, ya tidak mengurangi, menambah pahala puasa. Tetap namanya juga boleh. Ya, baik. Yang pertama adalah al-ghuslu lit-tabarrud, mendinginkan atau mandi untuk mendinginkan badan. Mandi seger-segeran gitu loh. Mandi seger-segeran. Baik itu nyemplung ke bak mandi, nyemplung ke kali atau guyur
Pokoknya dalam rangka biar seger nih, adem, biar nggak terlalu panas, nggak terlalu haus, nggak terlalu lapar, ya sudah mandi. Dan itu bisa mengurangi nggak itu? Mengurangi lapar, haus nggak? Iya, bisa mengurangi itu. Dan itu diperbolehkan. Nabi pernah melakukan itu enggak? Nabi pernah melakukan itu, sebagaimana hadis Abi Bakar bin Abdurrahman. Tuh, Nabi pernah melakukan itu. Ya, tentu tujuannya adalah untuk mendinginkan badan tadi, biar seger, biar tidak terlalu lemes begitu ya. Kemudian yang kedua, hal yang diperbolehkan juga adalah al-madmadah, berkumur-kumur. Baik itu berkumur untuk wudhu atau berkumur setelah makan. Puasa kok makan sih? Ya wudhu biasanya kan ya, wudhu berkumur-kumur. Wal istinsyak, yaitu menghirup air ke hidung lalu mengeluarkannya kembali. Min ghairi mubalaghah, dengan tidak berlebih-lebihan. Kumurnya biasa-biasa saja. Ya, tidak sampai muter-muter, enggak. Cuma sekedar. Atau menghirup air ke hidung itu waktu wudhu ya, maka sekedarnya saja. Bahkan boleh nggak misalnya air kemudian gini saja gitu? Boleh nggak? Boleh. Tidak harus begitu, enggak. Dengan memasukkan jari-jari ke lubang hidung dengan tadi jari-jari basah tuh, itu sudah memenuhi kesempurnaan wudhu. Tapi kalau tidak sedang puasa, tentu disunahkan kumur-kumur dan menghirup air ke hidung dengan sungguh-sungguh. Kumur-kumurnya sungguh-sungguh, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya kembali sungguh-sungguh kalau itu tidak sedang berpuasa. Kalau sedang puasa, jangan berlebih-lebihan, biasa-biasa saja. Kenapa, akhi? Dikhawatirkan airnya masuk ke kerongkongan, tenggorokan. Kerongkongan. Iya, kerongkongan ya. Nah, dikhawatirkan masuk ke kerongkongan. Kalau masuk ke kerongkongan, batal itu puasanya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Sebagaimana sabda Nabi ini, hadis Laqit bin Sabrah ya, radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga, al-hijamah. Al-hijamah. Hijamah itu apa? Bekam. Kalau memang aman dari kadang kan orang bekam pingsan, bekam terus lemes, muter-muter kepala, kemudian jatuh. Kalau dikhawatirkan seperti itu ya jangan. Tapi kalau kita yakin enggak kenapa-kenapa, maka tidak apa-apa. Meskipun ini masalah khilafiyah ya. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh berbekam ketika puasa. Mutlak, baik itu pingsan, enggak pingsan, pusing, enggak pusing, ngeliyeng, enggak ngeliyeng, tetap tidak boleh. Tapi wallahu a'lam, yang sahih adalah boleh-boleh saja. Syaratnya tadi tidak geliyang, tidak sakit, tidak pusing, tidak pingsan, maka itu diperbolehkan insyaallah taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas bahwa dia berkata, ihtajaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Hadisnya sahih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berhijam, pernah bekam sedangkan dia sedang berpuasa. Tentu ini kalau diyakini tidak masalah, tidak mengganggu ya puasanya. Kemudian di antara hal-hal yang diperbolehkan juga bagi yang berpuasa adalah al-qublah wal mubasyarah. Apa artinya di situ, akhi? Bermesraan. Qublah itu kan bercium ya. Mubasyarah itu bermesraan.
Berarti bermesraan, berciuman suami istri ketika sedang berpuasa itu diperbolehkan. Syaratnya apa? Bisa mengendalikan syahwatnya. Kalau dikhawatirkan tidak terkendali itu syahwat, nanti dikhawatirkan bersetubuh dan itu akan membatalkan puasa, ya. Tapi lagi puasa kayaknya, ya Allah, nggak bisa ya. Lagi pengennya tidur kan ya, puasa pengennya tidur kok. Nanti aja kalau setelah berbuka ya sudah sabar sedikit, kenapa sih ya? Ya mungkin ini bagi yang baru menikah, yang manten anyar ya. Menikahnya sekarang, besok puasa. Oh, sudah. Itu kekhususan bagi mereka mungkin ya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Aisyah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa yubashir wa huwa shaib. Nabi pernah mencium bermesraan dengan istri-istrinya sedangkan beliau sedang berpuasa. Wa kana amlakakum li'irabihi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bisa menahan syahwatnya. Baik. Yang kelima, di antara yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa adalah ayusbiha junuban, pagi hari dalam keadaan junub. Kalau di sini apa artinya ini? Memasuki waktu subuh dalam keadaan junub. Berarti mandinya setelah subuh atau setelah salat subuh? Setelah sholat subuh atau setelah subuh? Ya tentu sebelum sholat subuh lah. Mosok sholat subuh dalam keadaan junub kan nggak boleh kan? Nah, mandi dulu baru sholat subuh. Nah, mandinya ini setelah azan subuh itu boleh. Berarti ketika sahur masih dalam keadaan junub. Ketika azan subuh masih junub, belum mandi junub. Setelah selesai azan baru mandi. Boleh. Karena tidak menjadi keharusan ya puasa itu atau artinya boleh ya, boleh saja begitu ya. Karena mandi junub ini wajibnya untuk sholat, bukan untuk puasa. Ya, seperti itu. Dan ini penting dan banyak dari kaum muslimin nggak ngerti masalah ini. Ya, dikira harus ya azan subuh harus suci, enggak juga ya. Tapi tentu lebih utama disegerakan lah ya, disegerakan. Tayyib, yang keenam, al-wisalu fis sahar. Wisal itu nyambung, yaitu menyambungkan puasa hingga waktu sahur. Itu boleh. Tapi tentu sunnahnya adalah apa? Sunnahnya bukanya kapan? Segera kan? Sunnahnya adalah menyegerakan puasa. Menyegerakan berbuka puasa. Azan maghrib buka. Tapi boleh bukanya itu dimundurin, ditunda sampai sahur. Berarti buka plus sahur jadi satu. Yang nggak boleh itu melanjutkan ke hari berikutnya.
Sekarang puasa nggak berbuka, bukanya itu untuk puasa hari berikutnya, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi 2 hari bukanya sekali, ya, atau puasa 3 hari bukanya sekali di hari yang ketiga atau di hari yang kedua. Ini yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Tapi yang boleh adalah tadi mengundurkan, menunda berbuka sampai waktu sahur. Berarti digabung antara berbuka dan sahur di waktu sahur, itu diperbolehkan. Pernah gitu akhir? Mana tahan lah dengan gorengan ini lah, gimana orang pada buka ya. Tapi itu diperbolehkan. Tapi yang jelas sunnahnya adalah segera berbuka. Berarti kita menjalankan sunnah kan? Alhamdulillah menjalankan sunnah. Kemudian yang ke-7, as-siwaku, bersiwak, gosok gigi. Gosok gigi boleh. Watib, memakai minyak wangi boleh. Wal adhan, pakai minyak rambut boleh. Wal kuhl, bercelak, itu juga boleh. Dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan ya tentu. Perempuan pakai minyak rambut enggak? Hah? Enggak ya? Pakai minyak wangi enggak? Pakai. Di rumah aja ya. Nah, di rumah aja. Celakan, celak. Ini kan termasuk sunnah juga ya. Maka boleh. Jadi orang yang sedang berpuasa boleh gosok gigi, kemudian pakai minyak wangi, kemudian pakai minyak rambut, kemudian bercelak. Wal qatrah. Qatrah di situ artinya apa? Tetes mata. Tetes mata itu diperbolehkan, ya. Kemudian huknah, suntik. Suntik itu loh, dokter tuh. Nah, itu diperbolehkan. Bukan infus. Kalau infus itu berarti makan sama aja makan minum kan, maka itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau obat, suntik obat itu tidak masalah, ya tidak apa-apa. Berarti gosok gigi, pakai minyak wangi, minyak rambut, celak, tetes mata, suntik, itu diperbolehkan bagi orang yang berpuasa dan puasanya tetap sah. Inilah 6 perkara yang diperbolehkan bagi orang yang sedang berpuasa. Alhamdulillah, selesai sudah bahasan kita tentang hukum-hukum puasa. Rukun syaratnya, rukunnya, dan hukum-hukum yang lain, kemudian pembatalnya, ya, dan yang lainnya, sampai hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang sedang berpuasa. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan siyamut tatawwu', puasa sunnah. Tatawwu', kalau di sini puasa sunnah gitu aja ya. Puasa sunnah ya. Tatawwu', puasa tatawwu' berarti puasa sunnah maksudnya. Tatawwu' itu kan dari ketaatan, berarti kan sebuah ketaatan. Tatawwu', ketaatan, berarti bukan sebuah kewajiban. Berarti puasa tatawwu' ini kalau dikerjakan bagus, dapat pahala. Kalau nggak puasa tatawwu' tidak apa-apa. Nah, kita tidak diazab oleh Allah karena kita meninggalkan puasa sunnah, tapi kita diazab karena meninggalkan puasa wajib. Begitu ya. Dan puasa sunnah ini adalah
Ya untuk nambah-nambahin pahala, nambah-nambahin ganjaran, nambah-nambahin tingkatan di surga. Karena di antara hikmah keutamaan amalan-amalan sunnah adalah dapat meningkatkan derajat di surga. Baik itu puasa sunnah, sodako sunnah, sholat sunnah, dan amalan-amalan sunnah yang lainnya, itu semua adalah untuk meningkatkan derajat di surga, mengangkat derajat tingkatan di surga. Berarti di antara kita nanti di surga beda tingkatan enggak? Kemungkinan beda tingkatan, karena amalan-amalan sunnah kita itu berbeda. Ada yang semangat, ada yang tidak, ada yang tidak sama sekali, ada yang semangat banget. Nah ini akan menentukan kita nanti di mana posisi surga kita itu. Nah semakin banyak amalan-amalan sunnah akan semakin tinggi di surga nanti. Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Nah ini amalan-amalan tatawu, amalan-amalan sunnah. Meskipun tidak wajib akhi, berusaha kita untuk melaksanakannya, menjalankannya, agar Allah semakin cinta kepada kita. Dan kita tahu semua, sering kita mendengar hadis Nabi SAW, yaitu hadis wali ya, hadis wali. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah hambaku terus menerus menjalankan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Ini hadits qudsi. Ya, Allah berfirman, hambaku terus beramal dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Berarti di antara faidah keutamaan amalan-amalan sunnah adalah mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sahih. Ya. Berarti kalau kita ingin dicintai oleh Allah, perbanyaklah amalan-amalan sunnah. Dalam hal ini adalah puasa-puasa sunnah. Ya, jadi amalan-amalan sunnah mendatangkan cinta Allah dan menambah pahala ganjaran dan mengangkat derajat di surga. Ya, masya Allah. Tentu sebelum sunnah ya wajib diperhatiin dulu. Mosok sunnah diperhatiin, wajib enggak? Ya bukan seperti itu ya. Tentu wajib dulu baru sunnah kan begitu. Taib akhi fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan sebelum sudah kita sebutkan, ini puasa sunnah itu kan boleh mengawali niat setelah terbit fajar. Ini kekhususan puasa sunnah loh ya, yaitu boleh niat setelah terbit fajar, yaitu setelah subuh. Berarti misalnya kita belum makan apa-apa, kemudian ketiduran, habis sholat subuh ketiduran, bangun-bangun jam 3 sore. Tanggung ya. Berapa jam lagi tuh? Maghrib. Ya sudah, kalau begitu saya puasa aja. Boleh begitu? Ya boleh. Awalnya tidak ada niat untuk puasa. Tiba-tiba sudah jam 3 tuh. Ya udah, puasa aja. Tanggung. Boleh. Sholatnya gimana? Sholatnya berarti kan zuhur asar kan belum? Wong asarnya udah 2:30 kok. Misalnya ya. Maka ya sudah sholat saja. Sholat zuhur dan sholat asar di waktu asar.
4 rakaat, 4 rakaat. Plus puasa sunnah. Wih, masya Allah, mantap ya. Contoh yang berlebih-lebihan kayaknya ya. Contoh yang berlebih-lebihan itu kan. Baik, jadi Rasul SAW pun pernah melakukan itu ya di pagi hari, duha, di waktu duha. Beliau datang ke salah seorang istri-istrinya dan bertanya apakah ada makanan. Kata mereka, gak ada wahai Rasulullah. Ya sudah kalau begitu aku puasa. Nah ini niatnya kan, niat ketika gak ada makanan. Ya sudah. Dan tentu ketika ditanya apakah ada makanan, ya kalau dikatakan nggak ada makanan, ya nggak ada makanan belas. Apa belas itu? Belas itu yo bener-bener nggak ada. Satu biji kurma saja nggak ada. Itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika istri-istri beliau mengatakan nggak ada makanan, ya sudah, nggak ada makanan sama sekali. Setengah biji kurma saja nggak ada, separuh kurma saja nggak ada. Ya sudah. Kalau kita kan enggak. Kalau dikatakan nggak ada makanan itu di kulkas, masya Allah kan gitu. Dagingnya Ramadan itu anak kemarin masih ada nggak? Masih banyak di kulkas itu. Kalau kita ya nggak ada makanan di kulkas banyak dan tinggal beli di situ ada, gampang, alhamdulillah ya. Tapi Nabi SAW dan ya istri-istri beliau ketika dikatakan nggak ada makanan, ya sudah nggak ada makanan sama sekali ya, satu biji kurma aja nggak ada, maka beliau puasa. Ini khusus untuk puasa sunnah. Dan kalau puasa sunnah itu ya boleh batalin nggak? Batalin puasa sunnah boleh nggak? Boleh. Dan boleh melanjutkan nggak? Melanjutkan puasa sampai maghrib boleh nggak? Maksudnya puasa terus gitu loh, melanjutkan puasa sampai maghrib boleh, puasa sunnah? Ya boleh. Namanya sunnah kan sunnah kan, nggak wajib kan. Berarti boleh nggak menyelesaikan puasanya? Boleh. Kalau memang boleh menyelesaikan puasanya, berarti boleh juga membatalkannya. Meskipun tanpa udzur. Ini khusus puasa sunnah. Sebagaimana memulainya saja sunnah, memulainya saja itu nggak wajib, berarti tidak menyelesaikannya pun tidak wajib. Berarti boleh nggak? Boleh. Nah ini kekhususan puasa sunnah. Diundang makan, lagi puasa nih. Nggak tega ya ngelihat, ya Allah. Nggak tega Pak ya? Iya nggak tega. Ya udahlah, batalin aja. Dan juga untuk memuliakan sahibul bait. Alhamdulillah. Begitu juga boleh. Mohon maaf saya sedang puasa. Lanjutin boleh? Boleh. Alhamdulillah. Ini sunnah ya, sunnah. Insyaallah ya. Kemudian akhi fillah azani Allah wa iyyakum. Dan kekhususan juga bagi seorang istri, tidak boleh berpuasa sunnah sedangkan suaminya di rumah kecuali izin dulu kepada suami. Tapi kalau puasa wajib izin dulu enggak? Enggak harus. Tapi kalau puasa sunnah harus izin dulu sama suami. Mas, besok saya puasa ya. Enggak boleh. Ya udah enggak. Monggo silakan. Alhamdulillah. Terus qadarullah enggak jadi puasa gimana? Kan besok dia puasa tuh, puasa sunnah. Terus enggak jadi puasa sunnah gimana?
Ya nggak apa-apa juga lah. Ya suaminya alhamdulillah gitu aja ya. Alhamdulillah nggak sih suaminya? Alhamdulillah ya. Baik. Inilah diantara kekhususan puasa sunnah. Niat boleh setelah fajar. Terus apa lagi? Boleh batalin, boleh nerusin. Dan seorang istri izin dulu sama suami. Ini kekhususan. Baik, di sini disebutkan beberapa puasa sunnah. Ada berapa di sini? Ada 9. Ada 9 macam puasa sunnah. Tentu puasa sunnah ini puasa yang muqayyad, yaitu ditentukan oleh waktu. Waktunya ini puasa ini, waktunya itu puasa itu, waktunya ini puasa ini. Berarti muqayyad, terikat dengan waktu. Dan ada puasa yang mutlak. Dia ada puasa sunnah yang sifatnya mutlak. Mutlak itu apa? Tidak terikat, kapan saja. Kayak tadi itu, kan hujan-hujan nih ya, nggak lapar. Udah kalau gitu saya puasa aja. Puasa apa? Ya puasa mutlak. Tidak terikat. Tidak terikat hari, tidak terikat musim ini, musim itu enggak. Karena saya nggak ngerasa lapar, ya sudah saya puasa. Nah ini namanya mutlak. Makanya di bulan Ramadan, di bulan Muharram, di bulan Dzulhijjah, itu kan dianjurkan puasa enggak? Puasa mutlak, monggo silakan kapan saja. Hari ini puasa, besok enggak, puasa, enggak puasa. Nah begitu. Itu mutlak, bebas kapan waktunya. Ya seperti itu. Nah kalau di sini berkaitan dengan waktu dan kondisi musim. Ya berarti puasa sunnah muqayyad terikat dengan waktu, situasi dan keadaan. Ya, kalau puasa mutlak berarti ya mutlak. Sebagaimana ada sholat sunnah muqayyad, ada sholat sunnah mutlak. Muqayyad itu terikat dengan waktu, qobliyah, ba'diyah, witir, tahajud dan yang lainnya. Nah, kalau mutlak berarti ya udah bebas kapan saja sholat. Daripada nggak ngapa-ngapain, semua pekerjaan udah selesai, ya udah sholat. 2 rakaat, udah ngantuk, buku. Alhamdulillah. Ya. Demikian juga dengan puasa sunnah. Baik, kita baca nih. Raghaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi siyami hadhil ayyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan puasa di hari-hari berikut ini. Pertama, sittatun min Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal, sebagaimana sudah kita ketahui bersama. Dan tentu utamanya adalah urut. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Udah ya? Senin. Nah, urut itu. Tapi kalau nggak urut juga nggak apa-apa. Sehari terus enggak, hari berikutnya terus. Minggu ini Sabtu Ahad enggak nih. Soalnya musim apa? Musim apa kalau kondangan ya? Syawalan. Banyak makan dah gitu kan. Ya udah nanti aja. Maka kalau nggak urut juga tidak apa-apa ya. Tapi urut insya Allah lebih utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka puasanya itu seperti puasa dahr,
puasa selama setahun penuh. Berarti seakan-akan dia puasa setiap hari selama 1 tahun. Puasa Ramadan 30 hari. Ditambah 6. Totalnya berapa ya? 36. Nah, 36. Dan hitung-hitungannya kan antum sudah tahu ya. Satu kebaikan bernilai 10. Baik. Tadi kan 30. 30 kali 10. Berapa ya? 300. Ditambah 6. 6 kali 10 60. Berarti totalnya 360. 1 tahun sama dengan 360. Alhamdulillah. Mudah nggak sebenarnya ini? Mudah. Nuansa masih nuansa Ramadan. Kekuatannya juga masih. Masalahnya pulang kampung ya. Di kampung puasa nggak enak ya. Enak juga sih, nggak apa-apa sih. Suasana masih suasana Ramadan dan fisik pun masih kuat untuk puasa, maka sebenarnya mudah. Tapi beratnya bagi yang memang diberatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah dan begitu juga sebaliknya. Ya, Masya Allah. Dan memang ujiannya berat. Syawal itu masih berat sih ujiannya. Beratnya apa? Full camp, banyak makan, kumpul-kumpul, kondangan, apa lagi? Jalan-jalan. Nah ini ujian nggak itu? Ujian, benar-benar ujian. Makanya pahalanya besar nih puasa di hari-hari itu, karena banyak manusia yang lalai. Ya wallahu a'lam. Kemudian yang kedua nih, puasa sunnah berikutnya adalah Yaumu Arafah li ghairil hajj, yaitu puasa di hari Arafah. Puasa di hari Arafah. Tanggal berapa ya? 9 Dzulhijjah. Ini khusus bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Kalau yang ibadah haji ya tidak disyariatkan puasa ya, karena mereka sedang wukuf di Arafah. Wa Asyura, dan Asyura yaumun wa yaumun qablahu. Asyura itu maksudnya apa di situ? Tanggal 10 Muharram. Wa yaumun qablahu, dan 1 hari sebelumnya, sebelum tanggal 10. Berarti 9 ame 10. Kalau nggak bisa 2 ya cukup 1, yaitu hari tanggal 10 yang sudah kita kerjakan beberapa pekan yang lalu ya. Nah itu hukumnya sunnah. Baik, pahalanya sebagaimana sudah kita ketahui, puasa 1 hari, hari Arafah, dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. 10 Muharram menghapus dosa setahun yang lalu. Alhamdulillah. Baru aja Syawal, baru aja Dzulhijjah, Muharram, hari-hari ketaatan di situ. Ramadan, terus Dzulhijjah, ya, Dzulqa'dah juga sih, kan termasuk bulan haram nggak? Dzulhijjah, bulan haram nggak? Bulan haram, kemudian Dzulqa'dah bulan haram, Dzulhijjah ada ibadah haji, banyak puasa dan seterusnya. Kemudian Muharram itu pun demikian. Jadi berturut-turut nih. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu amal bulan-bulan hari-hari amal soleh ya. Ditingkatkan itu amal-amal soleh. Kemudian akhirillah yang keempat, siyamu aktsaril Muharram. Puasa sebagian besar hari di bulan Muharram. Berarti ini mutlak nggak ini? Mutlak kan? Yang jelas di bulan Muharram perbanyak puasa.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalus siyami ba'da ramadhana syahrullahil muharram." Puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah. Bulannya Allah. Berarti sekarang nih bulannya Allah. Itu bulan Muharram. Berarti bulan Muharram itu bulan spesial. Karena Nabi menyebutkan Muharram adalah bulannya Allah. Memang semua bulan adalah bulannya Allah. Tapi Nabi menyebutkan Ramadan ini berarti Muharram ini spesial. Karena Nabi menyebutkan Syahrullah, bulane Allah. Yaitu Muharram. Jadi puasa yang paling afdol adalah puasa Ramadan. Setelah bulan Ramadan, puasa di hari Muharram, bulan Muharram. Wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat malam. Qiyamul lail, tahajud. Itu seutama-utama salat sunnah. Ya, seutama-utama salat sunnah. Sampai akhir. Baik. Masih ada berapa ini? Dan kita percepat sedikit ya. Enggak sih, enggak dipercepat. Nanti aja bahasannya. Kemudian siyamu aktsari Sya'ban. Puasa di sebagian hari bulan Sya'ban. Dan itulah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di sebagian besar hari Muharram. Sebagian besar bulan Sya'ban. Tentu hikmahnya banyak sekali Sya'ban. Kenapa banyak puasa? Karena untuk juga mempersiapkan bulan Ramadan. Dan kebanyakan bulan Sya'ban itu orang banyak yang lalai dari puasa. Maka dianjurkan kita banyak puasa. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa syahra Ramadan." Aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa selama 1 bulan penuh melainkan bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu hu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Dan aku tidak melihat beliau puasa di hari-hari yang paling banyak puasa melainkan di bulan Sya'ban. Berarti Sya'ban sekarang Muharram. Habis Muharram apa? Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Sya'ban. Masih lama ya? 6 bulan lagi. Menghitung ini Idul Fitri. Tapi insya Allah kelanjutannya kita bahas di pertemuan akan datang. Ya, di antaranya adalah Senin Kamis, kemudian 3 hari setiap bulannya, kemudian puasa Daud dan puasa 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan akan kita bahas nanti insya Allah hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Dan setelah itu baru bahasan terakhir tentang i'tikaf. Berarti insya Allah masih ada 1 pertemuan lagi tentang bab ini, yaitu bab puasa. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Mungkin ada yang ingin mencurahkan masalah-masalahnya, maka dipersilakan.
Dan seperti biasa antum tidak ada masalah selalu. Ya kan ya? Selalu tidak ada masalah. Silakan Ibu. Ada seorang ibu yang puasa di hari betul anaknya. Hari lahir. Anaknya. Itu diperbolehkan atau tidak ya? Weton. Ulang tahun di hari ulang tahunnya gitu. Iya, ibunya tuh puasa hari lahir anaknya. Oh, di lahir anaknya. Berarti lahiran hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Berarti dia puasa di tahun berikutnya, di hari ini, di tanggal ini gitu, di bulan ini gitu. Ada gitu ya? Nah, kalau dia meyakini bahwa itu adalah sunnah, dianjurkan, disyariatkan, maka sebenarnya itu tidak ada syariatnya. Itu tidak ada syariatnya. Bukan masalah puasanya itu, tapi mengkhususkan hari puasa di hari itu perlu dalil. Makanya menentukan ini puasa hari ini, tanggal ini, momen ini, itu harus dengan dalil. Harus dengan dalil. Kayak tadi itu, dari 1 sampai 6, dari 1 sampai 9, itu kan terikat dengan waktu. Nah, waktu ini yang menentukan puasa sunnah di waktu-waktu tersebut adalah Allah dan Rasulnya. Nah, ketika kita menentukan sendiri waktu bagus untuk puasa, maka itu tentu perlu dalil. Kalau tidak ada dalil, itu bisa mengakibatkan bid'ah. Tapi misalkan saya pernah tanya alasannya kenapa? Alasannya ya biar anak saya. Oh, itu akal-akalan ya. Itu akal-akalan. Mendoakan diri saat Iya. puasa di sini bagus gitu. Iya, betul. Ya akal-akalan itu, Bu. Dalil akal-akalan. Dalil yang Maksudnya tidak mengatakan ini contoh Rasul gitu, boleh nggak? tetap hal itu berarti mengkhususkan di hari tertentu tanpa dalil. Mengkhususkan ibadah di tempat, di waktu tertentu yang tidak ada dalilnya, itu bisa bid'ah itu. Bukan karena puasanya itu, bukan karena sholatnya itu, bukan bacaan Qur'annya itu, tapi menentukan tadi loh, Pak. Menentukan tempat tertentu, menentukan jumlah tertentu, menentukan hari tertentu, menentukan tanggal tertentu, menentukan bulan tertentu, itu tidak boleh kecuali dengan dalil. Kalau nggak ada dalilnya, sudah, ya tinggalkan, dan itu adalah kebaikan juga untuk kita semua. Ya wallah. Jadi puasa-puasa seperti itu bisa berakibat bid'ah ya, karena dia menentukan menentukan hari yang tidak ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, berarti mengada-adakan hari-hari tertentu untuk melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal itu tentu ditinggalkan. Kalau alasannya seperti itu kan tiap hari kita doain anak, ya Allah jadikan anak-anak saya anak yang soleh-solihah, rajin ibadah, rajin sholat. Itu kan bisa setiap hari. Kenapa setiap tahun dan momennya di waktu itu? Kenapa? Berarti ingatnya sama anak di hari itu saja. Selebihnya ya diumbar begitu, ya enggak juga kan. Ya wallahu alam bissawab. Alhamdulillah sudah tidak ada lagi pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya dan dari syaitan. Dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.